Tujuh juta umat gua ladenin, termasuk para mukibin. Gue ingatkan baik-baik, mereka lapor gua ke polisi. Mereka ngata-ngatain gua ini ilmu setan. Kalian hari ini udah tahu kan ilmu setan mulai bekerja? Uniknya di sini, 25 April, catat ya, 25 April 2017, Ahok divonis hukuman 2 tahun penjara atas pelecehan terhadap agama tertentu. Nah, di situ dia mengeluarkan sebuah pernyataan dalam pleidoinya yang kurang lebih mengatakannya adalah, nanti orang yang menzalimi saya, orang yang menyakiti saya sekarang itu, satu demi satu akan dipermalukan. Lihat saja, satu demi satu akan dipermalukan. Karena ini sebenarnya juga adalah mempermalukan Tuhan. Rizik Syihab beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, dalam sebuah ceramahnya di hadapan pengikutnya, memprovokasi massa agar sewaktu-waktu siap untuk berperang terhadap pihak yang selama ini dianggap bertentangan dengan para Habib Alwi. Rizik bahkan merendahkan dan sangat menghina warga pribumi Nusantara yang membentuk ormas yang bertentangan dengan Pahlawi, disebut sebagai ormas monyet. Ia juga menuduh ada jenderal yang menjadi backing ormas tersebut sebagai jenderal monyet. Dari Yaman, Hadraul Maut, dai-dainya saudara yang ngajarin orang Indonesia membaca Arab, saudara. Begitu. Ya, tapi ada banyak sekali murid Habib. Bahkan Habib sendiri nyebut na'udzubillah aja, a'udzubillah. Itu kutukan jelas. Dan luar biasanya apa? 1 bulan kemudian, 29 Mei tahun 2027, Habib Rizik jadi tersangka chat. Ungkapan tersebut telah dengan nyata-nyata menghina dan menyakiti bangsa Indonesia. Padahal Rizik tidak lebih dari keturunan imigran Yaman di atas bumi pertiwi ini. Provokasi dan hinaan Rizik Syihab sangatlah berbahaya dan telah menimbulkan kegaduhan serta ancaman bagi persatuan bangsa. Kalian itu bocah-bocah yang belum disapih sama emak kalian. Kalian mau ngajak perang sama TIJ. Coba lihat, satu TIJ aja, satu TIJ, kalang kabut kalian. Inilah yang menjadi titik mula Pak Habib Rizik itu kehilangan momentum. Jadi sebelum-sebelumnya dia bahkan bisa menggerakkan jutaan massa dan bahkan bisa hampir menggulingkan media darlingnya Jokowi itu. Tapi sejak saat itu dukungan terhadapnya mulai turun, sentimen buruk terhadapnya mulai naik. Berkaitan dengan hal tersebut, kami menyatakan sikap. 1. Meminta kepada aparat kepolisian Indonesia atau Polri untuk menindak tegas dan menangkap Rizik Syihab sesuai hukum yang berlaku. Jadi kalau saya bukan pecinta, dan saya bukan pembenci juga, dan saya nggak ada alasan untuk mencintai. Saya mencintai guru saya, guru ngaji saya di kampung, saya punya alasan. Yang pertama, karena dia orangnya tulus, bukan fulus. Orangnya tulus, ngajarinnya bener. Itu ngedown dan akhirnya umroh ke Saudi dan nggak balik lagi 3,5 tahun lamanya. Nah, ya inilah yang pada akhirnya membuat orang-orang yang mencaci maki, orang yang anti terhadap Pak Habib Rizik itu semakin menguat. Karena yang mendukung Pak Habib Rizik itu nggak ada cantolannya ke siapa gitu, karena di Saudi Arabia gitu. 2. Rizik sudah beberapa kali masuk penjara atas ulahnya di Indonesia ini. Namun terlihat tidak ada itikat baik untuk memperbaiki diri. Maka perlu kiranya ia untuk dijebloskan lagi ke penjara, baik atas kasus provokasi perang tersebut maupun kasus-kasus yang lainnya. Itu orang Hadrami, itu orang Yamani, itu orang Tarimi bukan Sarimi ya, Tarimi. 7 Desember ada kejadian yang bikin nahas lagi, yaitu apa? Pak Habib Rizik dikejar-kejar sama polisi, yaitu gara-gara soal protokol kesehatan dan sebagainya itu, dikejar-kejar, kemudian terlibat kebut-kebutan seperti di film Fast and Furious gitu. Terus ya terjadi itu, sampai akhirnya 6 orang pengawal, kata polisi, itu sudah bagian dari protokol karena si tersangka melawan dan seterusnya dan seterusnya. 3. Rizik Syihab masih memiliki sejumlah kasus pidana yang belum ditindaklanjuti, padahal sudah masuk laporannya ke kantor polisi. Bahkan kasus dengan Firza Hussein sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Untuk itu, kami meminta kepada polisi di Polda Metro Jaya untuk tidak usah ragu-ragu membuka lagi dan meneruskan kasus-kasus itu sampai ke persidangan di pengadilan. Mereka itu adalah gerombolan pelawak yang tidak ingin ditertawakan. Yang tidak boleh ada orang yang tidak sependapat dengan mereka. Setiap yang tidak sependapat dengan mereka pasti masuk neraka, saudara. Pasti mati dalam kana su'ul khatimah, saudara. Tapi pada waktu itu sentimen masyarakat terhadap, maaf ya, kebencian masyarakat terhadap Pak Habib Rizik sudah menjadi sangat kuat. Dan akhirnya walaupun polisi diduga melakukan tindakan yang berlebihan dan ada sedikit rekayasa di situ, publik tetap justru malah mendukung kepolisian pada waktu itu. Dan Pak Habib Rizik benar-benar kecewa, benar-benar marah karena ada anak buahnya, karena ada anggota dari FPI itu diteleportasikan ke akhirat dengan cara yang sangat menyakitkan gitu. Tapi sekali lagi pada waktu itu kutukan Ahok belum berakhir gitu. 4. Rizik Syihab adalah bagian dari klan atau keluarga Balawi Yaman yang mengklaim diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan dilembagakan dengan nama Robitoh Alawiyah. Ini sungguh pengakuan yang amat berani karena sejumlah penelitian menyatakan mereka tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. 5. Jika pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad ternyata palsu, maka sama artinya mereka telah merusak dan mengotori kesucian keluarga Nabi Muhammad SAW, sehingga patut diduga masuk dalam kategori penodaan agama. Kalau kami ngaji dulu kocak memang, tapi bukan olok-olok. Anak-anak dulu itu bandel. Nah, di zaman saya itu. Wa idza ala kulli 30 Desember, berarti sekitar 22 hari setelah kejadian itu, 30 Desember, Pak Mahfud MD membubarkan secara resmi FPI. Jadi sudah tidak lagi memiliki kekuatan secara formal. Pak Habib Rizik pada waktu itu masih aja berretorika, bercerita bahwa tidak apa-apa dibubarkan FPI karena kita bisa bikin lagi dan seterusnya. Tapi ternyata rencana pemerintah itu memang sudah cukup terhitung dengan kalkulasi yang sangat matang. 6. Pengakuan mereka perlu dibuktikan kesahihannya oleh negara dengan cara-cara ilmiah, diantaranya tes DNA. Maka kami meminta kepada negara Indonesia melalui lembaga yang berwenang untuk melakukan uji DNA kepada Rizik Syihab dan klan Ba'alawi lainnya sebagai sampel agar terlihat jelas apakah mereka benar-benar keturunan Nabi Muhammad atau bukan. Dan yang kemudian lebih mematikannya lagi adalah tahun 2023 keluarlah sebuah tesis dari Kiai Imaduddin yang mengatakan bahwa Pak Habib Rizik dan semua Habib-Habib di Indonesia itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi secara sains dan dalam ilmu nasab keislaman dan seterusnya. 7. Jika para klan Balawi Yaman itu ternyata terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad, maka negara harus menindak tegas mereka sesuai ketentuan hukum yang berlaku atas penodaan agama karena melecehkan dan menodai kesucian Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi umat Islam di seluruh dunia. Selain itu, kami juga meminta agar organisasi mereka, Robitoh Alawiyah, yang mengaku sebagai pencatat keturunan Nabi Muhammad SAW wajib dibubarkan dan pengurusnya diberikan sanksi hukum. Satu-satunya legitimasi Pak Habib Rizik yaitu adalah bahwa beliau keturunan Nabi gitu, dan itu pun sudah dihilangkan. Saya melihatnya nasibnya cukup tragis gitu ya, terombang-ambing oleh kekuatan politik, dihancurkan karakternya, dihancurkan karismanya, dihancurkan para pengikutnya, dan lain sebagainya. Demikian pernyataan sikap ini kami buat, besar harapan kami agar ditindaklanjuti oleh negara dengan sungguh-sungguh demi marwah dan kewibawaan bangsa Indonesia. Banyumas, Rabu 16 April 2025, Pimpinan Daerah PWI LS Banyumas, Agus Mar, Ketua. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Nusantara, Pancasila. Sekarang kalau misalkan bara yang ngetik nama Habib gitu, itu isinya jelek semua gitu. Jelek semua, jadi bahan makian, jadi bahan umpatan, hujatan, dan sebagainya. Kita pertaruhkan diri dan keluarga kita. Kurang lebihnya kata Pak Habib Riziknya seperti itu. Kalau Anda benar, maka saya mati terlaknat.
Tapi kalau misalkan saya yang benar, Anda yang mati terlaknat. Gus Dur sudah meninggal. Dan dalam kondisi yang sangat baik. Gus Dur waktu menjabat sebagai presiden itu dihujatnya mati-matian, baraya dijelekin dari segala arah. Itu benar, itu kejadiannya seperti itu. Dari rakyatnya ngehujat, dari MPR juga, dari Pak Amin Rais, dari pejabat, dari Ibu Megawati, semuanya juga mendorong dia untuk jatuh. Tetapi ketika beliau meninggal, beliau itu dijadikan sebagai simbol dari toleransi, kebaikan, bapak bangsa, Islam Nusantara, tokoh yang sangat inspiratif dan sebagainya. Sampai sekarang, jokesnya, kutipannya, leluconnya, semuanya masih dibukukan, masih dijadikan meme, masih dijadikan sebagai bahan introspeksi dan inspirasi buat masyarakat zaman sekarang. Gus Dur meninggal tidak dalam situasi terlaknat, tapi Gus Dur meninggal dalam kondisi yang sangat baik. Kalau telinga kemasukan monyet, itu bagaimana Bang? Ana tidak punya teori tentang itu. Nah, ya, nggak punya, Bung. Nah, tapi kalau keluar rijik, nah, itu Ana punya bahan, Bung. Keluar rijik, keluar bahar, gitu. Mari kita dengarkan pernyataan dari Gurunda, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi. Beliau sedang membicarakan kenapa lidah orang Indonesia kalau kita dengar seperti lidah orang Arab, fasih, saudara. Baik. Datang dari Hadramaut, datang dari Yaman. Dari Yaman, Hadramaut, dai-dainya saudara yang ngajarin orang Indonesia membaca Arab, saudara. Begitu. Ya. Tapi ada banyak sekali murid Habib, bahkan Habib sendiri nyebut na'udzubillah aja, a'udzubillah. Coba kalau kita jadi Habib di Afrika, a'udzubillah, a'udzubillah. Gimana sih itu? Saudara, banyak mukibin yang belajar sama Habib fasih sekali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim gitu. Fasih ya, belajar sama Habib. Bahkan ketua Robito, sekelas ketua Robito, Makruf aja nggak paham, saudara. Saking fasihnya berbahasa Arab, saudara. Makruf aja nggak paham dia, saudara. Fasih sekali. Naam, saudara. Mari kita buktikan. Lidah orang Terim, lidah orang Hadrami, saudara, lidah orang Yaman, saudara, tapi nggak semua. Saya tahu juga orang-orang Yaman itu banyak yang fasih. Kalian pernah dengar? Begini kutipannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalian pernah dengar nggak? Kira-kira siapa? Itu orang Hadrami. Itu orang Yamani. Itu orang Tarimi. Tarimi, bukan Sarimi ya. Tarimi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Pernah dengar? Saya belajar ngaji ke guru saya. Tidak ada satupun guru dari gurunya saya bersanad kepada orang Yaman, orang Terim, apalagi orang Hadramaut, apalagi. Mereka sanad ilmunya langsung ke Arab Saudi, saudara. Begitu. Gurunya saya, guru ngaji, adalah emak bapak saya. Dan juga kakek saya. Nenek saya. Nenek saya punya guru. Gurunya nenek saya dan gurunya kakek saya punya guru. Nggak ada. Yang sanadnya ke Yaman, Hadrami. Sebab kalau sanadnya kepada Habib, salah Al-Fatihah, saudara. Dan nggak enak didengar. Seseorang yang dijadikan sebagai imam yang pertama, fasih dalam bacaan. Kedua, suaranya bagus. Bayangkan kalau dialek Hadrami seperti yang dipraktekkan oleh orang Terim, kemudian kita sholat tarawih 20 rakaat. Saya paling-paling sholat isya, sisanya saya di atas pohon langsat atau di atas pohon rambutan dulu waktu kecil. Tapi kalau imamnya enak, suaranya bagus, bacaannya fasih, saya pasti akan witir gitu. Sampai witir saya ikut.
Nah, jadi lain ya, agak lain Hadrami yang fasih, si paling fasih kata si Rizik cebol, saudara. Mungkin si Rizik nggak lihat. Ada nih yang katanya wali, yang katanya ulama besar, yang katanya mujtahid, yang katanya waliullah, al-gutub, yang katanya bisa melihat Rasulullah. Kemudian ketika menjadi imam sholat, ya seperti itu. Dibela lagi sama hafidh, sama penghafal Al-Quran dan juga kebetulan ustadz. Ya begitulah kira-kira di zaman sekarang. Orang kalau ngebela lihat orangnya, bukan lihat pernyataannya apa, saudara. Kalau misalnya saya nih, contoh nih, ini logika aja. Kalau saya bersanad kepada Habib, misalnya di Aceh ini Habib dulu yang ngajarin orang ngaji. Al-Fatihahnya pasti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu salah. Kenapa salah? Karena pada qaf di situ tidak panjang. Tidak ada mad, saudara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi begini Pak Rizik. Mau orang Yaman, mau orang Cina, mau orang Afrika, mau orang Eropa, kalau yang namanya ngajinya benar, makharijul hurufnya betul, dia tidak akan mengikuti bacaan daerahnya. Misalnya gini, ihdinas siratal mustaqim. Qaf. Karena saya orang Hadrami, ihdinas siratal mustaqim. Ada suara fales-fales bergetar di situ. Di situ kadang tidak enak dengarnya. Mohon maaf ya bagi pecinta. Nah, jadi kalau saya bukan pecinta dan saya bukan pembenci juga dan saya nggak ada alasan untuk mencintai. Saya mencintai guru saya, guru ngaji saya di kampung. Saya punya alasan. Yang pertama karena dia orangnya tulus, bukan fulus. Orangnya tulus, ngajarinnya bener, bukan malah ajaran yang sudah kita pelajari jadi salah gitu. Padahal yang kita belajar dari mereka salah. Coba Jik, baca Al-Quran tapi jangan model orasi. Coba, saya mau dengar. Rizik baca Al-Quran tapi jangan mode orasi. Nah, mode orasi gimana? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ada. Jangan gitu, coba. Coba yang ngaji, yang tartil. Coba. Soalnya kata si Rizik, orang Indonesia pasif-pasif karena diajarin sama orang Yaman dulu. Saya protes itu. Enggak benar itu. Karena orang Indonesia mau belajar. Contoh nih, Jik, anak buah kau katanya dia itu ponaan kau. Namanya Al-Habib Al-Suli Ja'far Shodiq Al-Attos, saudara. Dia jadi imam sholat di Banda Aceh. Kata orang kampung di situ, dia dulu bukan Habib gitu. Pulang-pulang dari Palembang dia jadi Habib katanya. Karena dia kerja di Robitoh gitu. Konon ceritanya ya. Indikasi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begini saudara. Beliau itu Shodiq nih. Tadi yang Hadrami ya. Hadrami yang paling dimuliakan. Yang paling tinggi pangkatnya. Kalau Bahar bintang 9 mungkin beliau 19 bintangnya. Ini yang versi keponaan Rizik Silap. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini mohon maaf ya, saya menirukan. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh tanya sama Tuan Guru Fikri Dobol. Dia juga ikut jadi jamaah. Pikiran gua melayang-layang, kayaknya nggak sah itu aku salat. Lidah orang Arab kok kayak gitu, karena gue tahu dulu nggak tahu Hadrami ini itu segala macam. Lidah orang Arab kok kayak gitu, masih bagusan orang kampung gua gitu. Yang konon dia bukan Habib, dia bukan santri, gitu. Iya. Contoh misalnya si Bahar gitu. Si Bahar, nggak usah contoh yang lain. Si Bahar, contoh bukan contoh kebenaran. Bukan contoh yang dijadikan panutan, tapi contoh kesalahan.
Kesalahan orang-orang yang mengaku cucu Nabi, yang mengaku keturunan Hadrami, yang mengaku orang Yaman, yang mengaku keturunan Tarim, yang mengaku keturunan Wali. Karena mereka itu bukan belajar ngaji, sudah ada yang mereka pelajari ilmu terbang, ilmu kebal, ilmu nyinyir, ilmu bacot. Ternyata ketika saya mempelajari ilmu bacot, enggak sampai sehari, wowohi saya langsung bisa. Coba ente ngaji. Gue bukan Habib, gue bukan santri, gue bukan penceramah, ana bukan da'i, ana bukan cucu wali. Tetapi untuk diri sendiri, ana oke lah. Nanti kalau kurang-kurang pas, ana ngaji di samping Teh Yuli. Diajarin nanti. Kemudian saya kemarin waktu itu baca Al-Fatihah. Banyak sekali yang mengoreksi. Saya terima. Saya nggak marah. Saya nggak, waduh, saya ini harus ngapain koreksi saya. Ini saya punya sanad. Guru saya dapat dari guru saya, guru saya dari guru saya, guru saya dari guru saya, guru saya dari guru saya. Saya nggak gitu. Kalau salah, diajarin, diingatkan. Dengar. Cuman cara Habib ini ngingatin kita. Lapor polisi. Fitnah kita PKI. Makanya gua ladenin. 7 juta umat gua ladenin. Termasuk para mukibin. Gue ingatkan baik-baik. Mereka lapor gua ke polisi. Mereka ngata-ngatain gua ini ilmu setan. Kalian hari ini udah tahu kan ilmu setan mulai bekerja? Nasab datuk kalian diungkit kan? Kalian nggak bisa kan gitu? Untuk memfitnah saya. Untuk menghancurkan saya. Kalian salah lawan, kawan. Jangankan musuh ya. Untuk si Bahar, si Alwi, dan ante-anteknya, kalian bukan lawanku sebenarnya. Apalagi musuh. Nggak layak, belum. Kalian itu bocah-bocah yang belum disapih sama emak kalian. Kalian mau ngajak perang sama TIJ. Coba lihat. Satu TIJ aja. Satu TIJ. Kalang kabut kalian. Ingat itu, kalian di mata TIJ hanya bocil-bocil yang belum disapi. Yang belum disapi kumisnya kok ubanan, Bang. Walaupun kumisnya ubanan, seorang anak kecil itu tidak dilihat dari kumis, tetapi dilihat dari otak. Otaknya belum tumbuh. Dia kan anak kecil kalau otak belum tumbuh. Iya kan? Betul tidak? Betul. Dan tugas-tugas agama, kewajiban-kewajiban dalam syariat nggak dibebankan kepada anak-anak kecil. Begitu, saudara. Ya. Iya. Belum balik, belum mukallaf. Kalau Rizik udah balik belum? Udah, dari Arab kemarin. Karena gua tantang. Bangke lubang. Lubang itu nggak bisa jadi bangke, Bang. Nggak bisa. Lubang, masa lubang ada bangke? Di dalam lubang ada bangkenya. Jadi Rizik dan juga kroco-kroconya itu merupakan mainan, hiburan buat kita rakyat Indonesia hari ini yang berakal sehat. Saudara. Itu. Tidak lebih dari itu. Mereka itu adalah gerombolan pelawak yang tidak ingin ditertawakan. Yang tidak boleh ada orang yang tidak sependapat dengan mereka. Setiap yang tidak sependapat dengan mereka pasti masuk neraka, saudara. Pasti mati dalam keadaan su'ul khatimah, saudara. Pasti kematiannya akan sangat tragis, saudara. Begitu kata si Rizik. Mereka memastikan itu dari mana? Apakah Datuk Imam Faqihil Muqaddam ngasih tahu ke mereka? Ataukah kuburan-kuburan datuknya yang ngasih tahu ke mereka? Boro-boro ngasih tahu itu. Kuburannya aja salah. Makanya limited edition nih. Limited edition. Ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Al-Habib Fulan bin Fulan. Tiba-tiba datang sekelompok orang menghancurkan. Karena tidak sesuai. Saudara. Karena tidak sesuai kemasan merek dengan isinya, saudara. Al-Habib Umar bin Hafidh
itu disebut sama Kibin guru agung yang mulia. Nah, saudara, bisa acting doang, pelatat pelotot kayak anak cacingan, saudara. Ana tidak berani. Ana cuman koar-koar di media sosial, tidak berani sama ulama, sama wali, sama gutub, enggak berani ana. Karena kenapa? Karena ana tidak kenal beliau secara langsung. Kalau ana mau bahas beliau, ana harus bertabayun syaratnya. Pertanyaannya, Rizik udah tabayun belum sama Kiai Imad? Bahar udah tabayun belum sama Kiai Imad? Rizik udah tabayun belum sama Pak Prabowo? Rizik sudah tabayun belum sama Mas Gibran? Rizik udah tabayun belum sama Pak Jokowi? Belum. Belum. Tahu Pak Jokowi dari mana? Dari TV. Kan nggak mungkin dari Prio masukin air nih mutar-mutar lihat ada Pak Jokowi, nggak mungkin, saudara. Kan nggak mungkin tabayunnya dalam mimpi seperti halnya tabayun antara lima faqihil muqaddam dengan malaikat mungkar nakir, saudara. Kenapa Rasulullah misalnya ketemu dengan orang itu, kenapa nggak ditegur? Wahai cucuku yang mulia, antum ketika membacakan Al-Fatihah, jangan panjangkan huruf qafnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak boleh. Baca dengan tartil, baca dengan terang, walaupun suaramu tidak bagus. Syarat untuk menjadi imam ya yang pertama hafal, bacaannya bagus, dan juga apa? Suaranya bagus, saudara. Tapi bukan suara bagus yang diutamakan. Bacaannya betul. Begitu, saudara. Kalau kami ngaji dulu kocak memang, tapi bukan olok-olok. Anak-anak dulu itu bandel. Di zaman saya itu. Wa idza ala kulli wa idza la kulli baca kabuh lagu. Kabuh lagu itu maksudnya pakai lagunya. Pakai lagunya. Wa idza wa idza wa. Geram teman saya itu. Itu kisah nyata, bukan kisah antah berantah dari Datuk aneh. Wa idza ai walakul lazi. Tadi dibilang suruh pasang lagu. Kan udah betul itu. Itu waktu saya masih kecil, belajar ngaji. Langsung, bukan kecil lagi, udah. Parah ya kalau ngaku masih kecil ya, bisa mungkin kalian maklum. Tapi kalau udah besar, udah kumisan, nggak bisa. Malah irama lagu Yopilatul dibawa. Parah kan? Itu masih ada orangnya. Teman saya gitu. Gimana kalau bacanya kayak Bahar ya? Mungkin Bahar belum lahir waktu itu. Kalau seandainya si Bahar itu satu perguruan dengan saya, habis dia. Nanti pasti guru saya itu nggak mempan, tapi nggak mempan dikadalin. Karena mereka kadal ya, kadal gurunnya gitu, suka ngadalin gitu. Jenderal Bintang 9, Jenderal Bencong, saudara, pedih, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi begitu. Jadi kualat mana? Kiai Imad sudah kualat. Kita lihat, bukannya Kiai Imad yang kualat sama Al-Gutubs, sama Datuk kalian, sama pendahulu-pendahulu kalian. Justru kita melihat kalian sekarang. Jujur ya Beb, gua sedih ngelihat kalian ngiklan kemana-mana, promosi kemana-mana, branding kemana-mana, pembelaan kemana-mana. Kenapa enggak kebenaran aja yang disampaikan? Untuk apa pembenaran? Justru kalian yang kualat sama Kiai Imad. Kalau kita lihat nasib kalian, seluruh Indonesia pada ngebicarain kalian. Jumlah mukibin kata kalian sangat banyak sekali, bahkan ada yang
dari langit, penduduk langit, tapi hari ini tidak berkutik, saudara. Bahkan mukibin akut kalian yang dulu, mereka sekarang sudah berada di kubu Kiai Imad. Itu menyedihkan, saudara. Kata si Tabat Yaba, anak-anak di Tarim itu katanya nggak ada yang main handphone. Mereka dari kecil udah melupakan dunia, fokus ke akhirat. Kalian percaya orang tuanya aja masih doyan duit, orang tuanya masih doyan ghanimah, orang tua jangan saja, orang tua dari sana jauh-jauh kemari, apa mau ngajarin orang di sini? Saya begini, saya punya hak berbicara atas hal ini, saudara, karena mereka klaim Islam di Nusantara ini dari Hadrami, dari datuk mereka. Jadi saya sebagai orang yang tidak pernah mendengar hal itu, tentu saya akan bantah. Kita tahu penyebaran Islam di Nusantara adalah bermula dari Samudra Pasai, bermula dari kerajaan Perlak, saudara. Bukan dari Hadramut, bukan dari Tarib, dan orang-orang yang ada di Samudra Pasai bukan orang Hadramut. Mereka adalah orang-orang Persian, saudara. Faham? Mereka orang-orang Persian yang berlabuh, yang istirahat. Di Gujarat. Mereka punya hubungan dengan raja-raja di India. Makanya makam-makam mereka adalah makam yang diimpor, batu nisan yang diimpor dari Gujarat, saudara. Jadi nggak ada cerita Habib. Hadrul Maut, namanya aja ngeri. Jadi begitu, saudara. Ya, paham ya? Paham.